Sudah siap pelajaran? Siap. Perhatikan. Hari ini pelajaran matematika jam 5 dan ke 6. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Coba Bang Nafala, yang nggak berangkat siapa? Uci kenapa? Alfa, kemudian Binovi sakit, kemudian Asi Alfa. Yang mudah-mudahan yang tidak berangkat hari ini Ivan, ya, yang tidak berangkat hari ini dikarenakan Alfa, besok pagi bisa berangkat sekolah. Yang sakit berarti didoakan semoga sehat dan berangkat terus. Amin. Ya, perhatikan hari ini. Kalau saya jawab apa kabarnya, nanti kamu jawab alhamdulillah, sehat. Yes. Ya. Perhatikan kalau saya tanya apa kabarnya, alhamdulillah, sehat. Yes. Paham? Oke. Apa kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Yes. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Iya, alhamdulillah sehat. Nomor 1 itu sehat. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Ya. Kalian harus bisa menggambar fungsi kuadrat. Pada tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian sudah bisa untuk membuat grafik fungsi kuadrat beserta langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu menentukan titik potong sumbu I, menentukan titik potong sumbu Y, kemudian sumbu simetri, kemudian fungsi kuadrat, dan kemudian membuat grafiknya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus sudah bisa menggambar grafik fungsi kuadrat beserta langkah-langkahnya. Ya, prasyaratnya adalah kalian harus bisa untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dulu itu bab 2 sudah pernah diterangkan. Nah, hari ini kita akan menyambung dari materi yang kemarin ke materi yang sekarang. Ini nanti Putri butuh beberapa siswa yang maju untuk memperagakan ini apa namanya? Karet, tali temali. Nah, bahasa keren ini tali temali. Pernah lihat tali temali? Nah, tali temali ini itu contoh bentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, tepuk konsentrasi. Dengarkan ucapan saya. Ya, dengarkan ucapan saya. Kalau saya ngomong tepuk 1 berarti tepuk 1. Kalau tepuk 2, tepuk 2. Tepuk 3, tepuk 3. Sing salah nanti maju ke depan membantu Putri memperagakan grafik fungsi kuadrat. Oke? Nah, ada yang kedengeran kupingnya ini, telinganya terganggu? Bu, saya nggak dengar. Ada? Kalau nggak dengar nanti maju ke depan. Oke? Iya. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Tadi ada yang diulang nanti ya. Ini baru peragaan dulu. Tepuk 3. Oke. Tak ulang. Tepuk 1. Tepuk 3. Nafala maju depan. 1. Butuh 1 lagi. Laki-laki 1 lagi. Mbak Nafala maju depan. Oke. 1 lagi. Tidak tepuk. Saifuddin sini. Samhia sini. Alhamdulillah Putri sudah menemukan 2 pasang siswa. Oke. 2 pasang siswa. Coba Mas Saifuddin, tolong dipegang 1 yang hijau. Sudah pernah megang ini kan?
Udah pernah? Oh, Mbak Nafala, tolong dipegang. Satu. Coba. Sini, coba sayang, sini. Nah. Oke, lihat sini. Biar membentuk grafik fungsi kuadrat, berdiri agak tinggi. Oke, grafik fungsi kuadrat. Coba saya tanya. Grafik fungsi kuadrat, ini contoh grafik fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pernah kalian lihat seperti ini? Kegunaannya apa? Grafik fungsi kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari. Biar tidak tompak membuat grafik, berarti antara kanan dan kiri harus sama. Putri buat sebelah sana 35 biji karet, sebelah sini 35 biji karet. Saya tanya, kira-kira yang namanya titik potong sumbu I yang mana? Coba, ada yang mau tunjukkan? Titik potong sumbu Y dulu. Silakan. Mana? Coba. Saya butuh keaktifan kalian. Siapa yang aktif berarti ya ada nilai sendiri. Ya Mas Wildan. Kira-kira yang mana titik potong sumbu Y? Iya. Titik potong sumbu Y. Sumbu Y yang mana? Antara sini, antara kedua ini, atau bawah sini, apa tengah-tengah? Tengah-tengah, betul? Titik potong sumbu Y. Coba, titik potong sumbu Y. Kalian lihat di sini ada contoh gambar grafik fungsi kuadrat. Di sini yang ini yang saya kasih titik ini grafik fungsi kuadrat. Ini titik potong sumbu Y. Dikira-kira dalam gambar ini yang namanya titik potong sumbu Y yang mana? Yang mana? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu? Tadi Mas Wildan tunjukkannya yang mana? Yang bawah. Oke, nggak apa-apa. Kita kasih plus untuk Mas Wildan. Yuk, kita kasih plus, tepuk tangan. Oke. Kata Mas Wildan, tengahnya ini adalah apa tadi? Titik potong sumbu Y. Oke, titik potong sumbu Y. Sekarang Putri tanya lagi, yang dinamakan sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang mana? Coba, sumbu simetri. Tengah-tengahnya yang mana? Dari grafik fungsi ini. Bisa nunjukkan? Siapa yang nunjukkan? Coba maju ke depan. Jangan malu-malu. Kalau butuh nilai berarti maju ke depan. Yuk, sekelompok mana yang mau maju? Nunjukkan saja. Yang mana disebut sumbu simetri? Sumbu simetri yang mana? Yang berada di mana? Ini sumbu simetri. Nih, tengah ini ya. Dalam grafik ini sumbu simetri yang mana? Coba, tadi Mas Wildan sudah nilainya 100. Kelompok yang lain, ada yang berani maju? Mana? Coba tunjukkan saja. Tunjukkan. Mana coba? Yuk Mas, coba Mas Febian. Tunjukkan yang mana sumbu simetri. Yang mana? Tunjukkan sumbu simetri yang mana? Iya. Sumbu simetri itu yang berada di mana? Yang berada di mana Mas Tiko? Yang berada di bawah, betul? Sumbu simetri yang berada di bawah, betul? Betul? Iya, yang berada di bawah, tengah-tengahnya, betul? Iya. Lanjut. Yang namanya titik puncak. Ayo, titik puncaknya mana dalam karet ini? Dalam karet ini saya tanyanya. Siapa yang maju? Jangan malu-malu. Yo, sing butuh nilai maju ke depan. Mana? Ya, enggak apa-apa. Maju depan. Mbak siapa? Mbak Nimas. Iya. Yang mana dalam grafik ini? Tunjukkan.
Iya, yang paling pojok. Ya, yang mana? Yang paling ujung. Iya, yang paling ujung. Benar? Titik puncak? Benar. Yuk, makasih. Duduk. Ya, kita kasih plus untuk Mas Saifuddin dan Nafala. Ini contoh kehidupan sehari-hari. Tali temali. Biasanya kamu pernah melihat ini? Pernah melihat apa ini? Iya, jembatan. Biasanya kegunaannya adalah untuk arsitektur. Arsitektur membuat ini harus batasnya, sumbu simetrinya atau garis tengahnya harus sama. Kalau tidak sama, tidak bisa jadi. Ya, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Ini ya. Apa fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat tadi sudah dijelaskan, mengikuti prasyarat yang kemarin adalah persamaan kuadrat. Nih ya. Dan ini ada kurva terbuka ke atas dan ada kurva terbuka ke bawah. Nih ada gambarnya. Bentar, ada gambarnya kurva terbuka ke bawah. Nih puncaknya berarti maksimal. Kalau terbuka ke atas apa ini? Minimal. Ini ada contoh grafiknya. Y kuadrat plus 4x min 2. Ini kebetulan kurvanya terbuka ke atas apa ke bawah? Ke atas. Paham ini? Nah, biar kalian nanti hafal dengan rumusnya, ada lagunya. Ini ciptaan Putri Hatati ini. Tidak ada. Kamu lihat di Google apa lagu ini, nggak ada. Ya, pernah dengar lagu Heli Kukuku? Ya. Oke, pernah? Iya, pernah dengar lagu Heli Kukuku. Perhatikan Heli Kukuku. Ada rumus sumbu simetri min B per 2A. Ada juga titik balik D per min 4A. Kurva terbuka ke atas. Apa? Terbuka ke atas minimum. Ayo pelajari. Kurva terbuka ke bawah maksimum. Ayo pelajari. Yo bareng-bareng sambil tepuk ya. 1, 2, 3. Ada rumus sumbu simetri min B per 2A. Bareng-bareng. Ada juga yang keras D per min 4A. Kurva terbuka ke atas minimum. Ayo pelajari. Kurva terbuka ke bawah maksimum. Ayo pelajari. Satu lagi. Ada rumus sumbu simetri. Yang keras. Tunjukkan 9A betul. Kurva terbuka ke atas minimum. Ayo pelajari. Kurva terbuka ke bawah maksimum. Ayo pelajari. Yuk kita kelas untuk semuanya. Nanti pada waktu kalian maju kelompok, syarat pertama kalian nanti nyanyi ini. Nyanyi ini nanti ada setelah pelajaran ini selesai, pertemuan berikutnya kalian maju satu-satu hafalan rumus ini. Namanya ulangan lisan. Ya, berarti pertemuan berikutnya. Sudah mulai hafal? Hafal? Hafal enggak? Silakan ditulis dulu. Yuk, tulis dulu.
Ya, langsung ya. Kelompok yang saya tunjuk maju ke depan, berarti yang kelompok depan itu yang nomor 1. Kelompok belakang yang nomor 2. Oke? Iya. Saya tunjuk kelompok yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang Pak, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Gagasadewa. Nama saya Nasu Putra Belia. Nama saya Zaskia Putri Damayanti. Nama saya Harun Wildan Nizamuddin. Nama saya Tiagi Tentara Itu. Nama saya Dava Restiati. Nama saya Fabian Wayu Putra. Kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Gagasadewa. Nama saya Nasu Putra Belia. Nama saya Zaskia Putri Damayanti. Nama saya Harun Wildan Nizamuddin. Nama saya Tiagi Tentara Itu. Nama saya Dava Restiati. Nama saya Fabian Wayu Putra. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi fungsi kuadrat. Sebelum ada rumus simetri min C per 2, ada juga rumus simetri min P per 2A, ada juga dikembali P per P 2A. Kurva terbuka ke atas minimum, ayo pelajari. Kurva turun ke bawah maksimum, ayo pelajari. Pergi ke pasar membeli buah delima. Tidak lupa membeli dasi. Kami dari kelompok 5 ingin berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang grafik. Tentang soal nomor 1, yaitu grafik Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Yang pertama adalah menentukan titik potong sudut X. Titik potong sudut X, Y sama dengan 0. Y sama dengan, masukkan soal tadi, min X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. 0 sama dengan dikali 12, cari yang menghasilkan dikali 12 ditambah 4 sama dengan
dalam kurung min X ditambah 6 dan tutup kurung dalam kurung X tambah 2 tutup kurung min X tambah 6 sama dengan 0, 6 sama dengan X atau X sama dengan 2. Tipot suhu X sama dengan 6,0 dan 2,0. Yang kedua adalah menentukan titik potong suhu Y. X sama dengan 0. Y sama dengan masukkan soal min X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 ditambah 12. Y sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 12. Y sama dengan 12. Jadi titik potong suhu Y sama dengan 0,12. Yang ketiga, sumbu simetri. Menentukan sumbu simetri. Rumus dari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Masukkan soal Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X ditambah 12. Mencari tentukan ABC. A sama dengan min 1, B sama dengan 4, C sama dengan 12. Masukkan rumus X sama dengan min 4 per 2 kali min 1 sama dengan min 4 per min 2 sama dengan 2. Sekarang menentukan titik puncak. Masukkan rumusnya yaitu Y sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per min 4A. Y sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikali 12 per min 4 dikali min 1. Y sama dengan 4 kuadrat Y sama dengan 16. Min ketemu min plus 4 dikali 1 4, 12 dikali 4 48 per min ketemu min plus jadi 4 kali 1 4 sama dengan 48 ditambah 16 sama dengan 64 per 4 sama dengan 64 dibagi 4 hasilnya 16. Menentukan titik puncak, menentukan koordinat titik puncak. Pergabungan antara sumbu simetri dan titik puncak itu 2 dan 16. Dalam menentukan titik potong suhu X yaitu di 6,0 dan di 2,0. Suhu X terletak di sini mencari 6,0. Sini di berbesar sama mencari 2,0. Letaknya di sini. Saat mencari titik potong suhu X, selanjutnya mencari titik potong suhu Y, yaitu titik potong suhu Y berada di sini. Titik potong suhu Y. Setelah mencari titik potong suhu Y, mencari sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah 2 di suhu X. 2 di suhu X. Saatnya mencari titik puncak. Y sama dengan 16. 16 berarti ini suhu Y. Terus menentukan garis, menentukan koordinat titik puncak. Pergabungan antara sumbu simetri dan titik puncak. Saat sudah dicari, menentukan dibuat garis antara sumbu titik puncak dengan saat sudah jadi sumbu simetri dan titik puncak, membuat garis antara titik potong suhu X dan titik potong suhu Y. Jadi buat garis lurus sampai terkena titik potong suhu Y, terus tarik garis lagi sampai di titik potong suhu X yaitu min 2,0. Terus yang di kanan dari garis sampai menemukan 6,0 di titik potong suhu X. Sekarang grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 12X ditambah 20. Dari soal nomor 1 tersebut, apakah akan ada yang bertanya? Nama saya Laura dari kelompok 6. Saya mau bertanya, kenapa kok kurva dan bergerak ke bawah? Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Naura. Saya akan mencoba menjawab. Kenapa kurvanya terbuka ke bawah? Karena A kurang dari 0 atau A sama dengan negatif 1. Sudah paham belum Mbak Naura? Dan presentasi dari kelompok kami, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke sekolah mau senang, pulangnya bawa durian. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang sangat kece dan keren. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan matematika dengan materi fungsi kuadrat. Sebelum itu, saya dan teman-teman ingin memperkenalkan diri. Pergi ke rumah hantu, ketemu hantu Nina. Perkenalkan, nama saya Rona Gilang. Pergi ke pasar membeli buah nanas. Perkenalkan, nama saya Dimas. Ke Arab membeli kurma. Perkenalkan, nama saya Najma. Duduk santai di tepi muara. Perkenalkan, nama saya Naura. Pergi ke hutan melihat panda. Perkenalkan, nama saya Amanda. Ada negara dijajah Belanda. Perkenalkan, nama saya Adinda. Sungguh simetri, min P per 2A. Ada juga titik balik, D per min 4A. Kurva terbuka ke atas minimum, ayo pelajari. Kurva terbuka ke bawah maksimum, ayo pelajari. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk putri yang paling cantik, izinkan kami memulai presentasi. Sebelum memulai presentasi, berikut langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. 1. Menentukan titik potong sumbu X. Kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Dan ketiga, menentukan sumbu simetri. Dan yang keempat, menentukan titik puncak. Yang kelima, koordinat titik puncak. Oke, saya mulai. Yang pertama, kita mencari titik potong sumbu X. Rumusnya Y. Kita mulai yang pertama, titik potong sumbu X sama Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat tambah 12 kali tambah 20. 0 sama dengan X kurung buka X plus 10 tutup kurung buka kurung buka X plus 2 tutup kurung. Kenapa kita mendapatkan 10 dengan 2? Karena perkalian berapa yang hasilnya 20, yaitu 10 dan 2. X sama dengan min 10 atau X sama dengan negatif min 2. Jadi titik potong sumbu X adalah min 10,0 dan min 2,0. Yang kedua, titik potong sumbu Y sama X sama dengan 0. Y sama dengan X2 plus 12 kali plus 20. X sama dengan 0 kuadrat
plus 12 kali 0 tambah 20 sama dengan 0 tambah 0 tambah 20 sama dengan 20. Jadi titik potong sumbu Y adalah 0,20. 3 sumbu simetri X sama dengan min 12 per 2 kali 1. Y sama dengan X kuadrat plus 12 kali plus 20. Jadi grafiknya ini bisa kalian lihat di sini ada di sini ini titik potong sumbu X yaitu min 10 dan min 2, dan bisa dilihat ini titik potong sumbu Y 0,20, titik cap dan titik dan sumbu simetrinya di sini bisa dilihat. Ini koordinat titik puncak. Bisa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Fatah Firmansyah dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang dimaksud sumbu simetri? Atas pertanyaannya Mas Fatah, saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan sumbu simetris adalah sumbu yang dibagi menjadi dua bagian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kelompok sudah maju semua. Alhamdulillah presentasinya bagus. Nanti kelompok lain yang belum berarti pertemuan berikutnya, ya. Pertemuan hari ini kita tadi sudah membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Kelompok sudah ada yang maju. Nah ini perhatikan kesimpulannya. Ada bentuk grafik fungsi kuadrat. Nih, ini bentuknya kurva terbuka kemana? Kurva terbuka ke atas. Kalau kurva terbuka ke atas, nilai A-nya positif apa negatif? Positif, ya pintar. Kalau terbuka ke atas, berarti kurvanya A-nya sama dengan positif. Kalau kurvanya terbuka ke bawah, berarti negatif, ya. Yang namanya sumbu simetri yang mana? Yang berada di tengah. Nih, tengah. Sumbu simetri adalah apa tadi? Garis yang membagi dua bagian yang sama. Iya, garis yang membagi menjadi bagian yang sama. Ada pertanyaan ini? Iya. Paham ini? Ya, kalau sudah paham berarti nanti silahkan kerjakan PR. PR dikumpulkan nanti minggu depan dikoreksi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.